how's this going? What's the plan here? So they're gonna try to split. Ngomongin hadiah sebenarnya bukan hanya sang juara yang dapat hadiah ya. Posisi kedua, ketiga ada berapa? 4 juta dolar. Iya, bedanya kan lumayan jauh gapnya ya. Sampai ke pokoknya udah masuk 18 besar ya. 16 besar udah masuk. Itu hadiah ke 18-nya berapa? 62.000 dolar. Lumayan juga itu. Lumayan lagi sih. Sangat lumayan. Dengan mereka berangkat pun di servis habis. Jadi dibantu juga soal visa. Dan tinggal semua makan, semua sudah. Lihat venue-nya semegah ini aja, percaya banget. Pasti di servis banget. Want to move in fights. As Monkey King, sure you can drop your ulti and stay in the ring, but if you just stand still and the fight is in the ring, you don't really. Apa namanya sponsorship? Kan OG punya sponsor Red Bull ya kalau nggak salah di lambang mereka ada logo Red Bull dan Red Bull ya PSG ya. Ini ngomongin sponsorship mereka masing-masing, Red Bull dan PSG. Gimana, Melon? Cara yang kita tahu kan lebih ke arah olahraga ya, lebih ke olahraga yang memang biasa udah di sepeda trail ya, buat track, kemudian PSG juga bola. Ya orang nyari kalau LGD main yang ditanya Neymar mana gitu. Neymar mana nggak ada Neymar. Ini kayaknya udah siap-siap ya. Ya. Mau pertandingan? Ya ini pelatih. Sang pelatih dari OG. Bisa pelatih atau bisanya analis. Kita dengarkan komen sang pelatih atau analisnya mereka. He didn't want in the booth, so he tricked me. You've been tricked. Yeah, well, he's going to use it later. It's okay. So the draft is fine. I mean, the team is happy with what we picked. I have no story today because I slept like few hours. Well, you've been preparing for a little something we call the grand final, so yeah. Not because of that. I mean, the last 2 days were like filled with emotions and weird feelings, you know, and we try to sleep, but at least me and Johan, I know for sure because we're in the same room, and it's hard, you know, you try to go to sleep and you just can't, and then it's morning, and then you have to play to do stuff, yeah. Are you feeling pretty confident based on the draft we just saw? Yeah. I'm very confident when all the players like agree on the draft and they're like happy, because it's like it's about teamwork, and even if let's just say we are a little bit out-drafted, it doesn't matter that much because we showed like many times that we can come back if we are like chill, we do the proper plays. Seb is like making all the team be okay, not to go like emotional and stuff. So yeah, I am confident in them. Good luck. Thanks a lot. We will see. Ladies and gentlemen, both teams are ready for the match, and to bring you the grand finals, it's Odie Pixel, Fog, and Ben Merlini. Woo! Pertandingan yang pertama dari grand final. Ya, kalau melihat dari pick-pickan OG yang seperti terlihat dari ketika waktu Ben pick. Yang Maverick adalah tentunya WW yang mungkin masih sedikit mungkin bakal commit, nggak mungkin juga kalau WW commit, tapi intinya dia cuma jalan dulu commit karena membawa 1 sentry. 2 minggu biasa kemana Bram? Misalnya larinya ini highlight kemarin ya, player. Kita lihat. Nah, ini salah satu memang sebelum bermain mereka bakal membagi role-nya dulu nih, siapa yang di atas, siapa yang di tengah, siapa yang juga di bawah. Ada pembagian. Dan yang paling menarik Oke, kita lihat. Nah, ini ya gambar langsung grand final pertama. Ini Johan, Ana, kemudian Jerax yang menggunakan Earthshaker. Oke. Sepenuhnya saya serahkan ya buat pertandingan kali ini di komentar oleh Johan, oleh juga Bram. Baru nyebut Johan jadi ke bawah nih. Bram dan Melon, silakan Melon dan Bram. Terima kasih. Sekarang LGD melawan OG game yang pertama. Ya, ingat ada Bloodseeker, kemudian Monkey King yang ini early smoke. Bentar, mau ngambil dia nggak mau ngambil apa-apa sih. Justru malah mengincar kurir. Mengincar kurir. Ini kalau kurir masih on the way sih. On the way sih. Masalahnya fitur nih. Fitur nih. Oh my god. Satu lagi. Enggak berhasil.
mengulang lagi nggak mesti ya? Mesti udah ketahuan posisinya. Tapi ini pasti based on replay yang dia lihat sebelumnya sih. Iya sih. Tahu selalu di sebelum menit 1 langsung beli hearing staff gitu untuk mengamankan posisi. Oke, ini lihat 3 lane dilakukan di bawah ada Spectre, kemudian ada Winter Wyvern juga. Tapi lebih hebatan yang sekarang MK di mid ya. MK di mid, masalah level di Masteri yang diincar apanya dulu nih? Apa ya? Oh, dia mau inisiasi kah atau mungkin yang lebih sekedar ke farming sih. Masih ini nggak sih, masih populer Battle Fury nggak? Masih. Tapi kayaknya kan di sini kondisi Spectre yang jadi carry. Mungkin dia lebih ke arah Echo Saber sama Shadowblade. Ya. Ini bedanya adalah Somnus yang berada di safe line. Unik sih, Chalice di mid. Oke. Sedikit berbeda role, tapi yakinlah bahwa setiap mungkin dari TI 8 atau PRTA 8 semuanya mereka punya posisi yang bagus maupun di mana aja gitu. Oh, Somnus? Oh, no. Ya, penyelamatannya memang cukup bagus yang dilakukan oleh Elder Titan. Dalam arti ketika Somnus dalam keadaan bahaya, di belakangnya selalu ada Elder Titan. Ini formasi standar yang masih berfungsi sampai Grand Final itu ya. Nggak pernah udah ngeliat lagi yang formasi 3-1-1 udah nggak pernah. 2-1-2 gitu ya. Treant kayaknya belum pernah di pick sama Oji ya. Ya. Nggak pernah kelihatan. Ini munculnya last pick. Last pick ya. Kaget juga. Kalau yang diincar cuma living armor sih worth nggak sih? Karena DPS-nya dari siapa? Dari strukturnya doang. Dan di sini kondisinya kalau dimainkan oleh Sep, berarti secara tidak langsung ini bilang bahwa Terrain Protector adalah offlaner. Offlaner ya. Wow. Memang kalau dia nggak ngilang dan tidak mencoba mengintai lawan, mau ngapain lagi trennya? Ya, makanya. Di sini dia harus farming. Wah, ini susah diprediksi sih. Karena sekarang offlanernya pakai tren. Yang juga Spectre, tapi Spectre sering lah kita melihat dari OG. Ya. Mana Ana yang pakai, kemarin juga menang gara-gara Spectre-nya Ana. Apalagi gamenya lawan Iji ya. Iji. Game terakhir itu game ketiga. Ana yang bikin menang game. Dan cukup percaya melihat Cep. Oh, Cep mengambil living armor. Dia mau survive di atas dengan ya ini Terrain Protector gitu. Ketika emang dibikin offlaner, damage yang paling besar cuma dari basic attack ya. Kemudian menyusul lead sheet itu pun hanya slow gitu. Hanya slow dan ya nambah nyawa sedikit. Dan dia ngambil skill 1 karena dia offlaner ya. Ya. Nggak perlu juga. Ya, dia nggak perlu menghilang. Ya. Karena dia butuh farming. Dan dia menunjukkan diri aja nih. Kalau hanya sekedar slow kemudian di atas pun juga ditemenin sama Artfaker mungkin masih kurang efektif atau tidak efisien sebenarnya untuk membunuh satu hero. Oh, ini cukup baik sekali Remnant. Somnus offboard Anda yang berhasil dapat tersebut adalah FY legendary FY kombonya di Winter Wyvern, Bloodseeker, Ezekiel kan enggak. Ada Embrace level 1 dan Bloodseeker masih mencoba mengincar Winter Wyvern terlalu jauh. Crystal Maiden hanya butuh 1 hit dan Spectre Ana sempat tertutup sama script tapi ada Scatter Ring lumayan membantu. Masih menit yang kedua udah panas di bawah. Wah, Lasik dimenangin Monkey King ya dia. Walaupun nggak beda jauh sih. 25, 24 juga di Somnus, tapi Somnus yang juga FY dapat first blood lumayan. Dan Enchantressnya ngarah ke pulang. Kayaknya model-model kayak mau ngesil dulu. Dan kalau untuk misalkan kita menuju ke arah atas sekarang, Somnus juga sekarang dan masih belum ada yang membantu lagi di atas. Udah pada level 2 ini. Ditambah dengan Elder Titan atau FY sudah level 2 juga, menyusul di tengah. Belum level 6, nggak berani nyicil. Kalau Blackstone awal-awal bentar. Kalau Blackstone untuk Enchantress sendiri bahwa dia mengurangi armor sedikit, ketemu Monkey King, dan gue juga nggak pernah ngeliat Monkey King syarat. Itu buat apa sih Blackstone sama apa? Mungkin dia bagus sih sebenarnya buat nyicil. Lagi pula di sini karena temennya ada Bloodseeker. Yang penting kurangi HP lawan aja, nggak harus penting dibikin kritis dulu ya. Iya, jadi punya damage sama speed kan untuk Bloodseeker. Ya. Buat tunggu-tunggu adalah yang di bawah sih. WW karena dia tidak pernah melakukan pulling atau tidak
mencoba melakukan stacking, jadi experience-nya bakal sama dengan Ana atau sama dengan Spectre. Karena ketika dia melakukan pooling atau stacking, Spectre-nya nggak bisa farming sama sekali. Oh iya, iya. Ini Spectre hanya 23, sementara Bloodseeker 34. Jadi perbedaannya nih lumayan. Ya, dan memang di early game Bloodseeker sangat Bloodseeker sangat enak tuh buat Lassit dengan punya Quelling Blade sama skill satunya. Jadi damage dia buat Lassit gede banget. Dan mid kelihatannya mencoba untuk lead seat, tapi ingat kalau melihat Kalis juga masih memiliki attack healing. Ya ini yang agak sedikit berbeda gitu. Sebagai offlaner Treant Protector pusing. Ame Bloodseeker terakhir melawan PP kalau nggak salah. Itu yang benar-benar dominating ya pertandingan. Dan kalau memang ini terjadi lagi gawat tuh. Tapi mungkin kayaknya bakal dominate tuh. Dia kondisi menang lane, di atas juga menang, di tengah masih imbang. Dengan kondisi, lihat, dari OG-nya sendiri kabur, dia swap lane. Karena emang kondisinya di lane mereka kalah, apalagi di lane atas gitu. Ini udah nggak masuk lagi lah ya. Oke. Oh, wait, FY. Eva terkena lock berkali-kali, tapi ya dia nggak bakal melakukan itu storm. Mereka merelakan begitu aja. Kayaknya sempet deh. Buat mau itu storm? Sempet, maksudnya kayaknya kalau dia gunain Echo Storm kayaknya keluar deh. Oh, maksudnya sempat ngeluarin? Iya, sempat ngeluarin. Nah, di sini nih keunggulannya Enchantress menit 5. Dia bisa Wah, ini Thompson double kill, hanya tinggal melakukan strike dan juga Spectre Dagger ruptur menuju ke Ana, dan Ana mesti harus menghindari Blood Ride, tapi tetap aja dia bakal nge-lock. Dan yang berhasil selamat adalah Thompson. Oh no, satu kali betul. Wah. Kalau ngeliat Chalice kayak gini, memang hitungannya dia udah level 7 dan begitu free untuk mendapatkan cep. Oh, Wukong komen. Oh, bentar, dia masih bisa primal spring dan sisa yang cukup baik. Wah, lihat posisi blocknya juga baik juga. Thompson memang berhasil melakukan posisi dari FY, tapi ya sayang harus dibalas langsung. Tower mid. Perasaan tadi Bloodseeker-nya cuma stay di atas gitu, tapi kenapa Thompson menyerang ya? Karena dia ngeliat bahaya ya, potensi kill ini. Potensi kill ke Elder Titan. Di sini hampir hancur ya, jadi Treant Protector-nya sengaja fokus di tower mid, living armor, biar nggak cepet hancur. Nambah defense, tapi melihat dari Enchantress juga udah on the way menuju ke Sportas, kemudian ya dia bakal mencoba untuk ke fight mungkin, ini di late game sedikit. Dan kalau untuk Spectre juga larinya masih belum, ini mau ke power trap dulu, kemudian gimana cara dia tetap survive. Ya. Oke, dari nice one. Jadi coba ambil mid kayaknya. Ketahuan nggak? Ketahuan. Bisa sebenarnya. Kalau untuk Monkey King yang sekarang bisa mestinya. Thompson terkena strike. Oh, masih ada frostbite. Menyusul Licit belum. Dan Saker. Oh, rupturnya pas memang. Betul-betul menangnya Saker. Dan yang gue rasa masih ada frostbite tuh. Oh, wow, itu agak sedikit berbeda. Sementara Ame hampir aja tumbang. Dan di bawah Cep yang mesti di pick off nih. Bentar, masih ada frostbite kalau untuk Crystal Maiden. Gitu. Oh, lupa. Enggak ada mana. Kalis benar-benar luar biasa. Oh no, Ana. Satu hit. Oh. Oke. Ini berbeda karena Kalis pun juga masih dalam keadaan clarity. Dan ketika clarity muncul, si Spek nggak mau mukul karena dia ragu, karena nyawanya pun juga tinggal sedikit. Iya. Dan di sini untung banget buat tim OG, jadi dia core player dari OG tuh fokus di tengah, padahal Somnus punya space farming di bawah. Ya, di bawah tuh masih kosong sekali. Justru malah Cep yang mungkin lagi cari level buat lebih cepat ke level 6. Terus ini Cep fokus banget ya untuk level armornya, nggak mau dikasih banget mid towernya. Dan Somnus juga harinya masih ada 7 tenggu. 7 tenggu. Dikira bakal berantem banget sih, ternyata enggak. Ternyata justru malah nggak ada yang mau ke atas lagi. Karena lane yang lain pun kelihatannya emang agak keganggu belum. Jadi mending gak usah fokus ke atas udah. Oh no, Cep kalau dia melakukan TP dia pasti bakal terpancing karena Astral on the way. Dan itu stop perut hanya untuk menghentikan posisi dari Ami. Tapi di belakang masih ada Enchantress. Nah, ini yang paling bikin berbeda nih. Nice Winter Course, tapi ingat yang di Winter Course adalah Enchantress. Sedikit pengurangan attack speed. juga nggak terlalu kencang juga nih pokoknya. Ya. Karena masih early game. Belum. Oh no. Bentar, Somnus
Oh, dia masih bisa rem lagi. Dan ini bakal ada overload 1 hit terakhir. Oh, wow. Kenapa nih anak kok mudah sekali untuk di pick off? Wah, karena belum ada set juga. Nggak ada teman sama sekali. Oh, itu stop pas. Jerax on the way. Nggak berhasil melakukan kok. Dia mau fling. Nice. Ini nice strike sih, cuman nggak diterus-terusin. Oke, ini block right. Oke. Nggak ada yang mau nerusin lagi. Wah, agresif off ya dari tim LGD ya, ditaruh di kiri. Wah, striker TV ke atas lagi. Oh, dia mau berhadapan lagi, Mak? Oh, dia mau Strom dulu. Dia mau kontes dulu sama Strom. Oh, Stromnya juga nggak ada mana sih tadi, kondisinya udah dihabisin waktu inisiasi. Wow, 3 off di atas. Memang semuanya rada-rada niat sih. Semuanya memang lari ke tower pertama yang ada di mid. Masa udah bagus untuk awal-awal. Oke. Oh, bahaya tower yang pertama juga harus hati-hati. Di high ground. Kayak terlihat ya Crystal Maiden mau kemana. Cuman satu, yang paling sakit adalah impetusnya dari Echo Slime. Bentar, kalau hit terlalu lama, semua yang mengincar Enchantress. So, Charlie, survive, 1 hit, 1 hit. Oh my, masih bisa bertahan. Oh, nice road. Ini yang coba by Frozen Field, berhasil ditengok oleh Visur. Kemudian mencoba untuk melakukan TP dan tidak berhasil. Setidaknya Ana berhasil mendapatkan double kill. Dan di bawah Monkey King bunuh Elder Titan. Ya. Duitnya naik lagi dari OG. Nah, 1.200 lu bilang memanfaatkan kesalahan. Karena tadi udah offset, udah terlalu maju dan nanti ada apa lagi. Wow, Somnus. Nih diam-diam lumayan untuk mencari network, kemudian yang dilakukan oleh Somnus juga semuanya bakal lari ke Kaya dulu. Karena Kaya, Bluestone, itu wajar. Oke, kayaknya mau coba ambil tower atas OG-nya. barang-barang ada Winter Wyvern, kemudian Spectre dan juga Trend Protector yang berada di atas. Kayaknya MK-nya bakal ikut TP ke atas sih buat ambil tower. Dia udah siapin TP, itu belum ada. Dan tower yang pertama yang bakal diincar oleh LG, OG. Dapat maksudnya. Kalau dari Sikon kayak gini kan Storm bisa open nih. Ya. Dan Kalis bisa aja bakal menjadi bait gitu. Ya lalu? Belum kelihatan sama sekali karena di atas pun juga warga sebenarnya masih ada, cuman nggak ada yang lewat dari OG. Nah, di sini seharusnya dia hati-hati nih, karena kondisinya di atas nggak kelihatan satu hero pun. Maksudnya Somnus lari ke hutan dia sendiri tuh. Ya itu bisa aja lebih gampang lagi kalau misalkan ketangkep. Wah, pula lagi tower mid-nya. Inilah power spike-nya Trend Protector. Karena memang nggak diterusin ya, jadi nggak ada yang mau mukul lagi tuh. Ya karena lawan Trend Protector harus langsung hancur gitu, nggak bisa pelan-pelan dicicil karena punya living armor. Monkey King juga udah kelar itu Cyber, terus sedikit efek slow, yang bakal menuju ke LGD. Dan kelihatan Enchantress damage-nya lumayan lah. Ya. Oke. Oh boy, coba mengincar itu agak susah. Incar satu aja susah. Karena nggak punya sight sih dari LG. Nah ini baru. Oh bentar. Oke, Crystal Nova dan juga Frostbite. Gak ada yang mau nyusul. Winter Cross Frozen Field. Wah, katanya sih Frozen Field yang mau lari. Karena mungkin dia pikir Wyvern-nya bakal nge-set Maiden. Aduh, sumpah itu mah berat dan Splitter juga tidak mengenai siapa-siapa. Tapi emang kayaknya mau mengejar tower. Aduh, kena ini dong. Vortex dan juga Overload. Top lane, nice figure. Masih ada strike sebenarnya. Strike nggak ada. Wukong komen dan Echo Slam hanya tangkap kali. Oh, Echo Slam. No, tidak terlalu membantu. Dan baru datang si Ami. Oh, memang Thompson, Echo Slam sih beda sih. Beda cerita. Karena Thompson pun juga bisa melakukan slow dan Crystal Maiden juga gampang di pick off. Radiant's middle tower is under attack. Oh no, Bounty pas banget timingnya. Oke, masih ada Embrace. Dan posisi strike yang cukup bagus, so Strong Speed balik gak nih? Dia kena stun nih. Oh ya, dia masih bisa balik. Thompson berhasil dikawal oleh Somnus dan sementara melihat yang dilakukan oleh Thompson masih mencoba mengincar. Semua diincar.
Apa? Cuma diincar bener-bener semuanya tuh memberikan impact yang luar biasa gitu. Terus Winter Wyvern memang sekarat, but Indian Stormnya harus keciduk. Ini Slowway pasti mati. Ruptur. Wah, nice root juga dari Cep. Ya, tadi rootnya cuma buat nyelamatin temennya. Tadi ada antusias sekali sebenarnya buat Enchantress ulti. Wah. Apakah? Oke. Wah, ada Crystal Maiden di situ. Wow. Itu sih nggak make sense. Itu unexpected banget sih bisa dari situ. Perasaan Ward ada sih memang. Cuman pola ketika CM untuk mendapatkan success dia muternya niat. Iya, dari mana gitu sampai sana. Rajin sekali. Oh, di sini Monkey King-nya ngarah ke Maelstrom ya. Lucu juga sih, jarang sih Monkey King bikin Maelstrom. Rosal juga on the way menuju ke Chalice. Ingat yang paling penting adalah core-nya dari tim LGD adalah tetap Storm Spirit. Oh, ini ya, Monkey King. Bentar, dia bisa melakukan strike. Oh, Somnus nggak ada mana. Somnus nggak ada mana, Richard botol, satu hit lagi. Somnus. Nah, dia mencoba untuk wah, ini sih gara-gara aja cyber sih. Beda deh. Wukong Komet, bentar. Dia pede banget karena ada Architecture di situ. Iya, dan Amin juga langsung terciduk sementara melihat Chalice bakal mengincar. Ya, mestinya bisa sih. Winter Curse dong. Tetap aja Thompson yang mesti harus tumbang. Atau di bawah masih bisa mengincar. Tidak ada Winter Curse. Embrace juga tidak membantu masalah Rhythmic. Tapi Thompson bagus banget sih tadi. Dia dapat segitu mah udah lumayan gede sebenarnya. Banget. Ini nih Tower Mid nih yang jadi keramat, nggak pernah hancur, malah naik terus. Bahkan tadi dia udah sekarat dan sekarang penuh lagi, hampir penuh lagi malah. curang. Ngomong juga buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk ikutan kontes selfie yang ada di Kompas. Itu hadiahnya luar biasa banget. Kalian bisa beli level dan juga jangan lupa nanti bakal ada banyak game cuy. Gue juga dapat informasi bahwa Kompas juga bakal berkomitmen untuk e-sport yang ada di Indonesia maupun di dunia, Pak. Luar biasa. Thank you for Kompas TV. Kita bakal melihat ada smoke, belum ada smoke, Bram. Jadi sama sekali ini. Nah, ini baru. Panjang yang semua. Ditunggu-tunggu ya kan. Dan jangan lupa yang penting KBBD, Pak. KBBD. Oke, melihat Chalice yang berada di mid, kemudian ada 3 orang yang melakukan smoke dari LGD. Ada dive atau menuju ke mau Rosan? No. Gak kuat mereka ngerosan. Ward semuanya dipasang sama LGD sedikit agresif. Kemudian kurir datang. Oke, ini inisiasi ke Spectre. Berat nih. Butuh Frostbite. Frostbite terjangkau enggak, dia out. Dia menuju ke mid dan sekarang Ana sendirian dibantu sama Thompson. Blood right-nya pecah dan berhasil mendapatkan Ana. Langsung TP ke mid. Wah, itu cepat sih. Dia mungkin salah alamat ya, Chandra. Ini percaya diri sih buat Ward sih, karena semua hero dari OG masih punya ultimate. Oh, itu Slam. Oh, Jerak berhasil mendapatkan Chalice. Ekos Slam aja. Kayak terakhir waktu menang dia pakai Ekos Slam. Itu pun juga kayak Chandra. Iya, jadi dia kena double Ekos Slam. Dan wajar kaget sih karena ini dagger pertamanya si Jerak. Jadi dia nggak tahu kondisinya dia udah punya dagger atau belum. Nah, Somnus tidak pernah kalah saat menggunakan Storm Spirit. Semoga. Ya udah bisa jadi. bisa jadi nggak kalah. Itu berpihak banget ya. Kita terlalu kemakan mitos kayaknya bahwa di TI genap tuh pasti tim China ini. Terlalu terbawa suasana. Kita bakal cek dulu. Oh, halo. Ini cidukan yang paling gampang karena emang di sebelah kiri masih ada Crystal Maiden. Embrace tidak membantu. Wow. Ultimate. Big Daddy support 5 memang selalu masang sama Bart. Bloodseeker menunggu something masih. Bloodseeker masih menunggu something. Dan kayaknya bakal dipotong kah pohonnya? Belum. Punya Quilling Blade sebenarnya. Cuma kalau melihat bukan Chalice kayaknya bakal menjadi bait. It's a bait. Pike-nya tidak berhasil menyelamatkan. Split up. Tidak mengenai siapa-siapa. Nggak dipotong. Thompson. Dia nggak punya nyawa begitu banyak. Thompson berjuang dengan menggunakan jiwa materi. Root yang cukup baik. Pembalasan itu dari Frostbite. Masih ada piece dari Jerak. Masih belum bisa ngapa-ngapain. Thompson sekarang memang. Dan melihat dari Thompson.
Somnus datang bertahan dengan Magic Wand. Oh no, Wintercourt menuju ke Somnus dan untungnya Ame yang berhasil mendapatkan top zone. Sementara Somnus mencoba mengejar Jarak lebih dahulu. Jarak pun juga harus tumbang di bawah. Winter Weapon Big Daddy. Maybe dia tidak bisa kabur sih, karena masih ada Bizarre Bottle dan Dash muncul untuk menangkap posisi dari Chep. Chep terkena Frostbite. Tidak ada yang besar damage-nya dan Jarak yang melakukan buyback. Oh here we go. Maybe bakal ada Exo Slam. Fitur pertama yang keluar. Jarak. Oh Somnus. Where's the Exo Slam? No. Jarak dalam keadaan full dan Big Dagger-nya. Dan melihat posisi dari X-Nova yang mungkin sekarat dan Chep diincar oleh Ame. Masih terkena efek stun. Ame harusnya bisa mendapatkan Chep. Double kill untuk Ame. Dan posisi tidak ada apa-apa lagi kecuali bakal melakukan TP. Jarak yang berhasil melakukan blink. Hampir aja. Oh thank you untuk Kalis. Cukup baik dan bakal melakukan pengejaran. Blood Trigger mencoba untuk mengincar Ana. Bloodnya cukup baik. Datanglah Thompson. Ini udah waktunya balik sih. Wow, war yang cukup. Ya udah nggak bisa lagi kecuali Thompsonnya bakal melakukan inisiasi. Slam Jarak. Dan Echanto dan Supervisor menghentikan dua orang langsung. Well done Thompson. Ring spray-nya hampir aja mengenai Chan. Tapi saling melakukan pembalasan ini yang sangat luar biasa nih. Gila, seru banget. Warnya lama banget itu. Ada 1 menit mungkin sampai bounty. OG. Oh, the crowd. The crowd-nya emang luar biasa, apalagi waktu grand final. But in the end, sikon-sikon seperti ini memang cukup menegangkan, apalagi kalau misalkan anaknya yang harus kena ini ya, inisiasi. Nah, bahaya sekali. 17 itu ada 1. Dire's middle tower is under attack. King dan juga Trend Protector. Jadi ada sentry. Oh, enggak. Itu semua ada sentry ya. Meteor Hammer nih. Sering sekali memang Meteor Hammer dibikin sama OG. Ya, apalagi Thompson sih waktu dia main Invoker. Iya, karena memang oh no. Monkey King meskipun ketahuan tapi nggak ada yang bisa nganjurin pohon. Bisa sih Force. Ya. Tapi sulit juga buat ngepasin kalau punya Force. Udah Maelstrom ya, mungkin Maelstromnya memang efek untuk si Enchantress kali ya. Jadi dia nanti bikin zone-nya buat attack. Kapan tower pertama di tengah aja? Radiant's bottom tower is under attack. Kapan? Nggak tahu. Jadi sebuah misteri. Dari tadi di Living Armor. Dan ternyata Somnus mencoba untuk mengincar posisi dari Ana. Ana harusnya masih memiliki hal untuk melakukan penyelamatan diri, masih belum. Karena Orchid. Dan Ana juga lebih berani untuk membalas hit menuju ke Somnus. Somnus ini cuma ngetes doang ya. Seberapa gede damage-nya menuju ke Ana. Tadi ketolong sama Living Armor sih. Ya itu lagi, karena memang nggak ada DPS ya, jadi menguntungkan. Wow. Oke, network memang masih berada di LGD, tapi ada swing gold yang lumayan besar ketika masuk di menit 15-an. Karena warnya pun juga besar tadi. So, Storm Spirit si melihat Ana memang di mid. Kok Ana udah cepat aja? Kok Ana sama ini? MK-nya ada di sebelah Tower Dire. Dia berubah jadi pohon. Iya. Lagi cosplay, cuman jadi pohon. Lagi cosplay. Dan lagi-lagi Chep melakukan Meteor Hammer. Sebenarnya ini salah satu strategi rahasia mungkin yang dimiliki sama OG. Jarang sekali ketika dalam posisi Insistent Protector tiba-tiba Meteor Hammer. Jadi orang nggak tahu gitu kapan ini melakukan Meteor Hammer gitu. The best. Membutuhkan timing yang ini nih, menit bounty. Pasti bakal ada perebutan bounty. Menit bounty nih, bentar lagi bakal menit 25. Sentry udah dipasang memang yang dimiliki sama LGD menunggu Chef. Meteor Hammer-nya miss. Memang sengaja untuk bersihin crypt itu. Enak ya, jadi dia dapat semua networknya itu. Iya. Monkey King belum farming gitu. Tadi kita ngelihatnya dia berada di tower mid dekat dengan tower yang pertama. Iya. Dan itu berulang-ulang dan itu sudah hampir 2 menitan. Rada rugi sih stay dia, dia hanya stay gitu, nggak dapat apa-apa di situ. Ini modalnya cuma Echo Cyber. Jadi observer. Jadi ward ya. Jadi ward. Namanya juga Foxconn. Nah ini inisiasi belum bukan komen, tapi belum ada muncul. Yang diincar adalah X-Nova. X-Nova belum bisa ngeluarin apa-apa. Dan Nana juga mencoba untuk ke mid, semuanya fokus ke tower kan. Yang terlihat adalah Charlie, dan Charlie sebenarnya mencoba untuk melakukan jiwa. Dan yang terlihat adalah posisi dari Ame. Ame yang bakal kelok menyusul. Melihat dari Big Daddy terus kelok. Ingat Big Daddy masih memiliki Wintercourt. Namun Kiki masih berada di atas. Kemudian X-Nova melakukan crossing field. Tapi belum terjadi apa-apa. Chef melakukan Meteor Hammer, pas banget memang mengenai X-Nova dan Wintercourt. Dan berhasil menghentikan sedikit. Ditambah lagi FY. Rekan satu hit dari Ana aja triple kill. Dan Invertus, satu hit lagi berada di high ground miss. Ana masih selamat dan Ana back dengan menggunakan kemudian top
Somnus memang berhasil mendapatkan Thompson. Ana, dia masih memiliki Manta. Satu ini sebenarnya ultra kill. Dengan pantulan yang dimiliki sama Ana. Oke, bakal mencoba untuk Rim Pick. Dia lebih memilih untuk TP. Bang ini TI final. Wow. Jangan ada Rim Pick di antara kita. Wow. Alright. Inisiasi ke Ame-nya sih. Jadi dia memang ngincer Ame, hero asingnya. Dia nggak sempat keluar skill banyak. Dia cuma sempat keluar skill 2 dan Ruptur nggak keluar sama sekali gitu. Wow. 14, 6, 59. Masih punya Nah, masih ada chance. Pokoknya 20% aja chance. di sini Bounty belum lah. Kalau melihat Strongstray kan masih belum bisa lagi ball kesana kemari. Jadi masih belum tentu ini siapa yang bakal menang. Di sini strikernya udah top network kan. Tapi kalau kelok dia tetap bakal keciduk sih. Nah, ini melihat Bloodseeker yang langsung berapa orang langsung ke Bloodseeker. Dia itu semua skill ke dia. Ya ini pinternya Big Daddy langsung melakukan buyback karena ya dia tahu mestinya Winter Curse masih tersedia dan langsung ngelok si Kalis. Di sini sih faktor living armor itu penting banget karena memang yang barusan lu bilang nggak ada DPS. Ya nggak ada DPS, jadi enaknya ya kalau mau impetus ya berapa kali bisa 2-3 hit aman. Iya. Dan memanfaatkan blind spot tadi ke atas ke arah tebing gitu. Jadi dia nggak bisa. Karena bisa yakin. Terus dia balik lagi buat dapetin ultra kill. Wow, itu the best. Dan tower bawah dari tadi. Dan tower mid juga. Tower mid juga masih belum hancur. Tower atas udah. Udah. Atas malah 1 udah. Mereka harus menang war sih. Ya. Untuk dapetin tower. Karena memang posisinya ada protector banget. Nah ini Storm juga udah mulai capek kayaknya untuk farming. Dia mesti harus power kan, mulai gemes juga gitu. Wow, keputusan yang luar biasa mestinya. Masih ada Bloodseeker. Wait, ini lumayan sih. Big Daddy yang mesti harus mundur gitu. Dan untungnya melihat meskipun ngilang juga X Nova masih menunggu momentum. Ingat dia ada sentry, dia ada jar. Yang paling sulit adalah Thompson ya. Mengikat Thompson sebagai observer berjalan dan ini dia very the BKB. Finally BKB keluar. Ngomong-ngomong, Thompsonnya terlalu jauh. Baik sekali X Nova yang harus tumbang terlebih dahulu. Dan otomatis Ame-nya lebih milih buat mundur. Rosan diambil loh, ini terlalu free. Kayaknya free sih. Gak punya BKB dan masih ada Echo, masih ada... Trend udah dipakai, Trend udah dipakai dan kalau LGD mencoba untuk melakukan drive, dia butuh yang namanya Elder Titan. Oh, ternyata kali terlebih dahulu, pakai cover by Zerak. 2 orang langsung down. Wah. OG memberikan something yang berbeda saat melawan LGD di upper bracket ya. Terlalu maksa sih kayaknya. Kondisinya udah skillnya udah pakai semua dan kondisi OG masih ada lengkap skillnya. Skill area semua lagi. Dan ketika masuk Stormnya pas banget ya timingnya Jerak melakukan Exhaust. Oh, nice shot. Thompson mencoba melakukan solo kill. Here we go. Masih ada vision dari Jerak. Wow, dari Exhaust Cyber. Jerak ini. Wow. Dia selalu ada di mana-mana. Inisiasinya Thompson. Dia pilih ke Shrine. Memang ya oke. Ide bagus ya. Tower yang kedua udah mulai diambil dulu. Udah mulai tower yang ketiga, Jerak sudah mulai sedikit overpay, tapi Thompson baru memegang BKB. Maka lebih menguntungkan juga. So tower yang ketiga, ingat Meteor Hammer, paling nggak towernya bisa kesan. Ini nggak bisa main tuh Maidennya. Ya. Tinggal Hang udah nggak, Wah gawat kalau misalkan LGD kalah berarti rekornya ini belum hilang ya. Masih ada game lain. Iya sih. Splitter memang cukup baik. Thomas baik sekali. Dan sebenarnya Thomas bakal mati karena dia terkena. Masih aman. Ord masih berjalan? No. Ordnya udah selesai. Nova offside. Kali juga offside. Fight yang cukup baik untuk main. Masih di embrace dong sama Big Daddy. Dan sementara Lightning Bolt tidak berhasil. Nggak punya. Bukan kill. No vision sama sekali. Jadi kalau udah gelap ya gelap, semuanya menuju ke Shrine. Big Daddy terkena Exhaust Storm. Big Daddy yang terhenti. Sementara posisi Ana dikejar oleh Ame. Kalau nggak Ame ya Ana ya Ame. Ana Ame sama aja. Sama Core berhasil selamat. Dan Big Daddy pun juga lolos. Enggak. Masih ada Somnus. Hai Big Daddy, hai Johan. Wow. Damn. This will come in handy. Berapa kali Ana lolos? 2 kali Ana lolos. 2 kali. Yang satu dapat ultra kill. Yang satu dapat tower. Untung belum. Kenapa jadi susah nih Bram? Kalau ngelihat Bloodseeker yang
Oke. Oke. Ini kalau satu gini bisa besok ini kelarnya. Karena objektif yang diambil LGD nggak ada sama sekali gitu. Dia mau ngambil tower selalu diinisiasi balik. Jadi rugi terus. Dan yang Sova juga kayaknya bener-bener, oh tadi kayaknya mencoba untuk melakukan smoke atau enggak nih? Nah ini dia memaksa untuk ambil objektif mid, padahal kondisinya musuh masih megang Aegis. Mestinya sih, menurut gue harusnya LGD cari item lagi sih buat comeback. Oh ya, untuk cari item BKB kayaknya masih belum nih. Dan Stormnya harus cari Earthshaker. Tapi masalahnya ada Earthshaker, ada Winter Wyvern. Ya. Kalau mau diinjer pun juga Winter Curse ya. Iya. Dan ada juga Turn Protector. Kondisinya dari tadi Turn Protector hanya backup gitu. Ya, nungguin. Iya. Ada yang kena root ya udah Meteor Hammer, ada yang offset dikit langsung Meteor Hammer. Nah, yang ketika itu stem inisiasi ya pasti Meteor Hammer gitu. Dan kalau Storm Spiritnya nggak di KB bisa kena root. Oh ya, lebih ribet lagi. Iya. Jadi BS-nya butuh apa? Maka dia tetap butuh Radiant karena melihat Sikon OG sendiri sekarang kan udah punya Aegis nih, kayak tinggal harassing. Dan ini dia yang gua tunggu-tunggu adalah Enchantress Aghanim. Baru sekarang memang Aghanim. Memang Sobat lebih menyenangkan untuk Aghanim. Lumayan sakit. Oke, so Lightning Bolt. Alright. Ini sekedar balik-balik dan fight. Masih bisa dihindari Manta. Thompson mencoba mengincar Kali terlebih dahulu. Kali juga terkena Visur, terkena Root juga. Semua orang mencoba mengincar X-Nova terlebih dahulu. Lightning Bolt. Ana tenang. Ana masih memiliki Aegis dan gua rasa meskipun Ana tumbang pun di tengah nggak masalah gitu. Ngomong-ngomong Ana juga masih diselamatkan oleh Big JC karena Winter Curse menuju ke Somnus. So melihat Amin tidak bisa ngapa-ngapain. Timing dari Jarak setelah kelar BKB. Oh my Jarak, what a beautiful. Dia tahu BKB kapan habis dan Age of Flame-nya benar-benar luar biasa. Tidak Manta dari Ana, dari OG berhasil mendapatkan separuh barak. Age of Flame-nya Jarak dari tadi selalu bagus, nggak pernah jelek, selalu momen yang sangat penting gitu. Kok bisa pas BKB kelar? Ya nggak tahu dah ngitungnya gimana. Bisa diklik tapi tetap aja gitu. Age of Flame-nya wow. Jarak man of the match di game. Man of the match. Bener-bener. Wah, dapat tower. Ya, dapat tower. Tapi minimal melihat Thompson sih absolutely it's okay. Thompson juga tadi nggak terlalu ngikutin war yang ada di mid ya. Dan di sini carinya Manta bukan Radiant. Oh, Godstone. Oh, nambah darah sebenarnya oke aja sih. Tapi menurut masih oke nggak sih? Karena bahaya juga ya. Bahaya kalau semua skill masuk gitu. Masalahnya tinggal di stun, di root, selesai gitu. Belum lagi kalau misalkan belum bisa didapetin ya pakai Meteor Hammer jadi. Apalagi temennya nggak ada yang bisa bantu maju, cuma Bloodseeker. Bloodseeker nggak bisa stun lagi, cuma bisa silent. Somnus juga masih harus menunggu, dia baru on the way ke BKB, so masih ada jatah farming mestinya buat LGD. Kalau LGD bisa ngulur-ngulur momen ini. Sama halnya dengan Ame juga ngulur ini. Oh, ini sih sakitnya luar biasa ya. Game drop. FY, nice road. X-Nova kelihatan. Ini bakal kejar lo. Buyback. Oke, ini Kemo diwarin. Chalice kayak bersiap-siap. Jadi masih berada di high ground memang. Chalice hampir terkena Spring. Oh, Chalice memang berani sih. Tipikal permainnya memang cukup berani. Tapi sayang sekali melihat posisi Ame. Ame harus BKB sekarang. Visur menghentikan Ame dan Echan tetap menghentikan Ame. Ame mesti tumbang terlebih dahulu dan Enchantress efek healingnya masih belum terlalu berasa. Oh, look at this Ana mencoba untuk mengincar FY, masih bisa menghindari Echoscope. Justru malah FY yang harus diambil dan 3 mati dari LGD. Ini gimana nih Bung? Menarik sekali. Oh, again? Oh, Orchid. Wow, memang luar biasa. So Jarak mesti balik, tapi Jarak kasusnya aman. Pasti ada Visor dan Primal. Oh, masih ada strike. Oh my god. Oh, jeez. Oh, Jarak. Wow. Tapi kayaknya sempat ulti sih, tapi sempat. Cuman, wah, tolong Jarak dari GG. Wow, what a game. 34 menit, 34 kill. Ya. 30 menit saja di game yang pertama. Wadaw. Nah, gimana nih, Bro? Attacker-nya memang karena itu objektif yang bisa diambil cuma kill dan dia nggak bisa ngambil tower sama sekali, nggak bisa bounty, harus perang terus. Dan kondisinya hero area dari tim OG bagus banget lagi. Ada Winter Wyvern, ada Echo Flame itu, Earthshaker, sama Turn Protector gitu. Wow, amazing. Hero war mereka jauh lebih bagus sih. Kalau di timnya ini lebih ke arah inisiasi, sulit kayak Strong Spirit, Seeker, hero-nya single target semua.
Melon dan Bram. Ya. Gila nih kalau lihat game pertama tadi seru abis. Ini kita akan bahas nanti. Kita ulas masing-masing performa tim, strategi mereka masing-masing. Tapi kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi. Oh, Bubba, you look a little